Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala Syekh Abdullah Al-Iryani hafizahullah ta'ala, bab raf'ul yadain, bab mengangkat kedua tangan. As-sunnatu al-mutawatirah raf'ul yadain inda takbiratil ihram. Sunnah yang sudah mutawatir adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ini orang awam pun tahu. Buktinya kalau orang awam, kalau sholat dia takbiratul ihram selalu mengangkat kedua tangan kan? Ya. Mengangkat kedua tangan disebutkan di ta'liq itu, kata Syekh Abdullah Al-Iryani ini, wa aktsaru ahli ilmi ala istihbabihi. Mayoritas para ulama berpendapat sunnah. Jadi itu yang lebih tepat mungkin wa aktsaru ahli ilmi. Mayoritas ahli ilmi berpendapat hukumnya sunnah. Bal qala al-Hafidz Ibnu Rajab, bahkan al-Hafidz Ibnu Rajab menyatakan dalam syarah Sahih Bukhari, raf'ul yadain inda iftitahis shalah masyru'un. Mengangkat kedua tangan ketika memulai salat disyariatkan. Wa hadza kal mujma' alaih. Ini seperti perkara yang sudah disepakati. Hukumnya disyariatkan. Mayoritas para ulama menyatakan hukumnya sunnah. Famin akhta'il musallin, termasuk kesalahan orang yang salat, tarku raf'il yadain inda takbiratul ihram, meninggalkan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Walaupun hukumnya sunnah, namun kalau ditinggalkan berarti dia meninggalkan sesuatu yang afdol kan? Meninggalkan sesuatu yang afdol ini kurang tepat. Walaupun secara hukum tidak berdosa dan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya salat, namun dia sudah meninggalkan perkara yang sunnah. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu sudah ma'ruf di kalangan antum ya. Ada dua cara, bisa dengan sejajar seperti ini, Allahu Akbar, atau dengan sejajar dengan pundak ini tadi, mankib ya, seperti ini. Kemudian poin yang berikutnya, kata beliau, was sunnatu inda raf'il yadain, dan yang sunnah ketika mengangkat kedua tangan, antakunal asabi'u mamdudatan, hendaknya al asabi', jari jemari ini tadi, mamdudah, dibuka, dibentangkan seperti ini. Namun ketika dibuka seperti ini, mamdudah itu dipanjangkan, artinya ya seperti ini, bukan seperti ini, bukan juga seperti ini. Wala yufarriju bainaha, tidak direnggangkan oleh dia, bukan seperti ini. Jadi cuman seperti ini, bukan seperti ini. Wala yatakallaf dhammaha, dan tidak pula takalluf, membebani diri, memberatkan diri untuk mendhaman, dirapatkan seperti ini. Tidak pula terlalu diberatkan seperti ini, tidak pula direnggangkan seperti ini. Jadi normal ya. Allahu Akbar. Difahami? Mungkin tidak direnggangkan, berarti dirapatkan gini. Allahu Akbar. Terlalu sangar, terlalu kaku, namanya takalluf. Jadi normal antum angkat normal. Intinya dirapatkan ya, tidak direnggangkan, tidak pula dirapatkan seperti ini. Jadi normal Allahu Akbar. Disebutkan dalam hadis itu di ta'liq di bawah, riwayat Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah. Dulu Rasulullah SAW apabila beliau bangkit untuk melaksanakan salat, rafa'a yadaihi maddan, beliau mengangkat kedua tangan beliau maddan, dengan memanjangkannya, membentangkannya, bukan dikepel ya. Maddan itu seperti ini. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, berkata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, kitab Al-Mughni ya, kitab mazhab Hanbali. Itu kitab yang bagus ya, tapi
mahal. Untuk pemula sebaiknya jangan dulu baca buku itu. Untuk pemula, untuk baca-baca biasa boleh, tapi kalau untuk mengkaji, mempelajari terlalu meluas. Al-Mughni. Tapi banyak dinukilkan oleh para ulama mengambil dari Al-Mughni tadi. Banyak cetakan, kalau dulu yang terkenal cetakan Turki. Turki itu maksudnya penulisnya, pentakliknya Dr. Turki, Abdul Muhsin At-Turki atau apa gitu. Orang seorang doktor di Saudi Arabia. Namun Allah alam kan lihat cetakan yang terbaru, yang terbaik, nampaknya yang terbaik ya, cetakan yang sama kita. Itu yang ada di sana. Cetakan Syekh Muhammad bin Hizam, taklik beliau itu, yang berapa itu? Itu harganya 4 jutaan. Wa yustahabbu ayyamudda asabi'ahu waqtal raf'i. Kata Ibnu Qudamah, wa yustahab, disunnahkan ayyamudda asabi'ahu waqtal raf'i. Disunnahkan dia mengangkat jari, membentangkan jari jemarinya ketika mengangkat tadi. Ketika mengangkat kedua tangan, disunnahkan bagi dia untuk membentangkan jari jemarinya tadi. Wa yadhummu ba'dhuha ila ba'din, dan menggabungkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Ini nah. Digabungkan seperti ini, bukan seperti ini, tapi seperti ini. Difahami? Allahu akbar. Kemudian disebutkan di situ, famin akhta'il musallin 'inda raf'il yadain, termasuk bentuk kesalahan orang yang sholat ketika mengangkat kedua tangan. Yang pertama, raf'ul yadain munhaniyatal asabi'i ila butunil kaffain. Mengangkat kedua tangan dalam keadaan menundukkan jari jemari menuju bagian dalam telapak tangan. Gini. Allahu akbar. Nah, gitu ya. Atau gini. Allahu akbar. Itu termasuk kesalahan. Kadang ada orang Allahu akbar. Allahu akbar. Alang kelesu takbir. Tunjuk nasi bungkus kalau lesu. Iya enggak? Antum kalau cak itu nasin, kalau lihat kawan-kawan idil takbirnya Allahu akbar. Belum makan bubur itu tandanya. Ya, itu tadi. Tunjuk makan. Yang kedua, at-takalluf fi tafrij awid dham lil asabi. Terlalu takalluf ketika merenggangkan sampai Allahu akbar. Ini tadi. Atau ketika merapatkannya tadi. Ya, sampai Allahu akbar. Itu tadi. Itu takalluf. Termasuk juga yang dimasukkan dalam bentuk takalluf ini kalau mau dibilang yang ngeker-ngeker itu tadi. Tahu ngekeran tuh? Tergambar ya? Allahu akbar. Ala ke saronaan. Nah, ngangkat kedua tangan ya enggak gila ya? Sering nemui ikhwan-ikhwan ya itu ya? Dia nak ngepas kan? Ya dikira-kira baik lama adalah sholat berulang-ulang kali tak pacak ngepas ngekernya kan? Karena ya nak jangan dulu. Ah itu tadi kan nak dipaskan yang terlalu ini namanya takalluf. Kalau anak yang nulis buku itu mungkin kalau Syekh Abdul Iryani nih ada di Indonesia ini ngeliatin pemandangan ikhwan seperti ini mungkin ditambah sama dia yang tigo. Itu tadi ngeker, ya. Entah bahasa Arabnya apa itu namanya ngeker kan. Nah dipas-paskan yan. Jadi kira-kira baiklah ini pundak berarti Allahu akbar itu. Jangan pecah adot tenaga dalam didorong itu tadi. Kan ada kan antum kadang lucu ngeliat ikhwan yang seperti itu kan. Pecah adot dorongan. Nah, ya. Celah. Anak juga lucu liatnya, benar. Antum sering kan jinggang itu kan? Celana jingkrang, ada dorongan dia kan? Nah. Ya. Nah itu tadi dikomen sama orang awam. Ya kan? Gara-gara perbuatan sebagian kita seperti itu tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita masuk pada poin ke-17. Qala al-muallif was sunnah inda raf'il yadain, dan perkara yang sunnah ketika mengangkat kedua tangan. Ketika mengangkat kedua tangan ini antakuna butunul akaf, ya, akuf, butunul akuf ila jihatil kiblah. Yaitu hendaknya bagian dalam, ini button, bagian dalam telapak tangan ila jihatil kiblah, menghadap ke arah kiblat seperti ini. Jadi bukan seperti ini. Sebagian orang ketika sholat Allahu akbar seperti ini, keliru. Tapi ini menghadap ke arah kiblat.
Disebutkan oleh Imam An-Nawawi di situ dalam syarah Sahih Muslim, kata Imam An-Nawawi, wa yustahabbu ayyakuna kaffahu ilal kiblati inda raf'i. Kata Imam An-Nawawi, disunnahkan kedua telapak tangan menghadap ke arah kiblat ketika mengangkat kedua telapak tangan tadi. Jadi disunnahkan menghadap ke arah kiblat. Kemudian kata penulis buku ini, wa min akhta'il musallin, termasuk kesalahan-kesalahan orang yang sholat tatkala mengangkat kedua tangan adalah ja'lu butunil akuf ila jihatid dakhil, yakni ilal khaddain. Dia menjadikan bagian dalam telapak ini tadi ke arah dalam, yakni ke arah kedua pipi. Seperti ini, Allahu Akbar. Gini kan? Sering kita jumpai di masyarakat umum kan? Seperti ini dia. Allahu Akbar itu keliru, kurang tepat. Tapi seperti ini. Yang kedua, termasuk kesalahan mulamasatu syahmatai al-udhunain bil ibham. Nah, ini tadi. Termasuk kesalahan mulamasah, nempelkan nempelkan jempol ini tadi ke dua, apa ini namanya? Daun telinga ya. Ya, ke daun telinga. Seperti ini biasanya. Ya enggak? Allahu Akbar gini ya. Nah, jadi sengaja dia tempelkan seperti ini tadi. Itu juga termasuk kesalahan. Jadi nempelkan jempol kedua pada kedua daun telinga. Yang ketiga, ja'lu butunil akuf ila jihatil asfal, atau menjadikan ini bagian dalam telapak tangan ke arah bawah. Misalkan gini, Allahu Akbar. Ya enggak? Ya enggak? Cak lesu. Allahu Akbar. Ya enggak? Sami'allahu liman hamidah. Ini keliru, dia angkat. Kama yaf'alu ba'du syaiban, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian anak-anak, sebagian orang-orang yang sudah tua. Yang keempat, ja'lu butunil akuf ila jihatil kharij, kama yaf'aluhu ba'du sibyan. Kesalahan yang keempat, menjadikan bagian dalam ini tadi ke arah luar. Ya. Ya, ke arah luar gimana? Gini mungkin ya. Nah. Atau ya mungkin ya tergambar. Amu seperti ini ada mungkin ya. Ke arah luar, dalam artian bagian butun ini tadi dalam ke arah luar. Ya, atau gini. Gini mungkin ya. Ya, mungkin gitu anak-anak ya, sebagaimana dilakukan anak-anak. Allahu Akbar. Ya tadi. Main-main dia gini kan. Nah, seperti ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian poin ke-18, was sunnah, perkara yang sunnah, al mubalaghatu fi mahalli raf'il yadain. Mubalaghah, yaitu berupaya betul-betul bersungguh-sungguh tatkala mengangkat kedua tangan. Taratan ila hadwil mankibain. Ya, terkadang berada pada mankib. Ya, kedua mankib, sejajar dengan dua mankib. Wa taratan ila hazwi al-udhunain, dan terkadang dia angkat kedua tangan tadi sejajar dengan daun telinga. Adapun dalil yang menunjukkan mengangkat kepada sejajar dengan kedua ini pundak ya, mankib, adalah hadis dari Abdullah ibnu Umar. Beliau menceritakan, anna Rasulullah SAW kana yarfa' yadahi hazwa mankibai. Kata Abdullah ibnu Umar, bahwasannya dulu Rasul mengangkat kedua tangan beliau sejajar dengan pundak. Idaftataha shalah, tatkala beliau memulai salat, membuka salat. Itu hadis dari Abdullah bin Umar, riwayat Bukhari Muslim. Wa indal Bukhari, sedangkan dalam riwayat Bukhari, qala Abu Humaid As-Sa'idi, berkata Abu Humaid As-Sa'idi, ra'aituhu idza kabbara ja'ala yadayhi hidza'a mankibai.
Kata Abu Humaid As-Sa'idi, aku melihat beliau tatkala beliau bertakbir, beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan mankib. Siapa itu? Rasul. Abu Humaid melihat Rasul menjadikan kedua telapak tangan beliau sejajar dengan mankib ini tadi. Nah, difahami? Mankib itu tulang persendian yang di sini. Dalam riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, yarfa yadaihi hatta yuhadhiya bihima mankibai. Rasul mengangkat kedua tangannya sampai-sampai sejajar dengan kedua pundak. Mankib itu ini ya. Nah, kalau kita baju ini kan ada persendian ini tadi. Nah, itu namanya mankib, sehingga dia sejajar dengan pundak seperti ini. Ini namanya mankib. Adapun mengangkat kedua tangan sejajar dengan daun telinga, itu disebutkan dari hadis riwayat Muslim dari Malik ibnul Huwairits. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunaihi. Kata Malik ibnul Huwairits, dulu Rasulullah SAW tatkala beliau mengangkat kedua tangannya, beliau angkat sampai sejajar dengan kedua telinga. Dalam riwayat Abu Daud dan Nasa'i dengan lafaz hatta yuhadhiya bihima furu udhunaihi, sampai-sampai kedua tangan tadi sejajar dengan puru. Puru itu apa? Ujung. Furu itu ujung dengan daun telinga. Dalam riwayat Nasa'i juga dengan lafaz kana idza shalla rafa'a yadayhi hina yukabbiru hiyal udhunaihi. Dulu Rasul tatkala beliau salat, beliau mengangkat kedua tangannya tatkala beliau bertakbir hiyal udhunaihi, yaitu sejajar dengan daun telinga. Juga disebutkan dalam riwayat Muslim dari sahabat Wa'il ibnu Hujr bahwasanya Wa'il ibnu Hujr ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi shalah kabbara. Bahwasanya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengangkat kedua tangan beliau tatkala memulai salat, beliau bertakbir. Kata Malik atau Wa'il ibnu Hujr, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina kabbara rafa'a yadayhi hida'a udhunaihi. Kata Malik atau Wa'il ibnu Hujr, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bertakbir, beliau mengangkat kedua tangan beliau sejajar dengan telinga. Hiyal udhunaihi, hiyal wahida wa iza bimakna wahid. Qalahul Qurtubi. Makna hiyal, makna hida, makna iza itu semakna, satu makna, muradif ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Famin akhta'il musallin, termasuk kesalahan orang yang salat, raf'ul yadain ila hadwi as-surrah, mengangkat kedua tangannya sampai sejajar ke pusar saja. Ya, paham gambarannya? Dia salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, misalkan kalau gini, dia Allahu Akbar, berarti pusar sampai sini kan, surrah. Yang kedua termasuk kesalahan, raf'ul yadain ila sadr. Nah, ini yang kebanyakan ikhwan kita yang salah. Ya benar? Gimana biasanya? Allahu Akbar. Atau gini ya, dada. Padahal yang sunnah kemana? Ke mankib. Ngangkatnya mana? Allahu Akbar, ke dada seperti ini. Ya benar? Kadang dijumpai, agak ditekan dikit. Itu tadi kan biasanya. Itu gawe ikhwan. Allahu Akbar. Mano la salah la saro pulo. Ya benar? La salah saro pulo. Ada enggak kekiran tekanan tenang ke dalam itu tadi. Sedangkan hadis mankib itu ini namanya sodor kalau bahasa Arabnya tadi. Kemudian raf'ul yadain ila sadyain, juga termasuk kesalahan mengangkat kedua tangan sampai ke sadyain. Sadyain itu ya maaf, dada ini, kalau antum laki-laki itu ada puting di dada kita ini tadi. Nah, itu namanya sadyain. Itu juga salah. Yang keempat, al-mubalaghatu syadida fi raf'il yadain hatta yujawiza ar-ra'sa, yaitu mubalaghah, berlebih-lebihan di dalam mengangkat kedua tangan tersebut sampai-sampai melebihi kepala. Allahu Akbar, seperti ini. Itu juga salah. Ya. Intinya yang sunnah adalah sejajar dengan telinga atau sejajar dengan mankib ini tadi. Selain dari situ,
keliru, tidak sesuai dengan sunnah. Wallahu taala a'lamu bishawab. Naktafi bihadzal qadar.